Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallah. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Purnama 1 kelas 12, OTKP 1 dan kelas 12 OTKP 2. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Jangan menyerah dan keadaan. Pergunakan waktu sebaik mungkin dengan hal-hal yang positif, sehingga suatu ketika kita akan bertemu dengan buah dari perbuatan baik itu. Anak semuanya, dalam kesempatan ini adalah merupakan pertemuan terakhir dari materi semangat beribadah kepada iman kepada hari akhir. Yang terakhir ini akan Bapak sampaikan tentang hikmah beriman kepada hari akhir dan juga bagaimana cara menerapkan iman kepada hari akhir itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah Bapak sudah sampaikan bahwa sesungguhnya hari akhir itu, atau bahasa gampangnya hari kiamat itu, kita dapat mengetahuinya tidak hanya berdasarkan dalil nakli yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ataupun Rasulullah sampaikan melalui hadisnya, tetapi juga kita sudah bisa berpikir dengan akal kita sendiri, bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Lebih dikuatkan lagi dengan dalil-dalil, dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau memang keadaannya sudah seperti itu, maka sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengimani bahwa hari akhir itu ada. Bahwa hari kiamat itu ada. Bagaimana yang terjadi setelah hari kiamat, Allah sampaikan banyak dalam Al-Quran. Ada periode yang harus dilalui oleh manusia yang rangka menuju atau sebaliknya manusia akan terhenti di neraka. Banyak disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, banyak disabdakan juga oleh Rasulullah. Ada yaumul ba'ts, ada yaumul hasr, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada as-sirat, ada surga, ada neraka. Itu yang Allah sampaikan dalam Quran, sampaikan dalam hadis. Kalau kita sudah meyakini dengan seyakin-yakinnya, tentunya adalah seharusnya akan mampu merubah sikap hidup kita atau pola pikir kita dalam hidup di dunia ini menghadapi hari-hari kepastian yang disampaikan
menghadapi hari-hari kepastian yang sudah Rasulullah sampaikan. Ya. Makin banyak pengetahuan kita tentang hari akhir, makin banyak pengetahuan kita tentang apa yang terjadi di Yaumul Ba's, apa yang terjadi di Yaumul Hasr, apa yang terjadi di Yaumul Hisab, di Yaumul Mizan, dan bagaimana keadaan manusia ketika melewati As-Sirat. Makin banyak pengetahuan tentang itu, dan itu sudah tidak diragukan lagi, sebab yang memberikan kabar adalah Allah yang Maha Benar. Sebab yang memberikan kabar adalah Allah yang Maha Hak. Maka seharusnya keyakinan-keyakinan itu harus kita jadikan sebagai dasar dalam berperilaku, dasar dalam bertutur kata. Apa di antaranya? Di antaranya adalah yang pertama, seharusnya kita menjadi orang yang jujur. Seharusnya kita menjadi orang yang adil. Kenapa? Sebab jujur, adil adalah perbuatan-perbuatan yang mulia, yang suatu ketika akan dibalas dari kejujuran dan keadilan itu. Dan tentunya sebaliknya, ketika seorang tidak jujur atau khianat, maka perbuatan khianatnya pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Itu yang pertama. Apalagi hikmahnya, seharusnya dengan beriman kepada hari akhir dan kepastian apa yang terjadi di hari akhir, hendaknya juga mampu merubah pola pikir kita seharusnya. Ya, kita senantiasa mempersiapkan diri ya, dengan rencana-rencana baik ya, yang akan kita lakukan, atau gampangnya seharusnya kita perbuatan kita, perilaku kita dalam lingkup akhlakul karimah, ya, akhlak yang baik. Ya. Kenapa? Sebab nanti akan ada hari pembalasan. Ya. Itu yang penting, yang sangat penting. Dan juga yang penting lagi adalah ketika sudah sampai kepada kita tentang berita hari akhir itu ada dan pasti terjadi, ya, di sana yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk dia akan dibalas dengan keburukan. Maka tentunya merubah pola pikir kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu dimanapun kita berada dalam keadaan apapun. Kalau bahasa bahasa Rasulullah dalam hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu kalau Rasulullah itu. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Artinya bertakwalah dimanapun kalian berada, maksudnya begini, hendaknya kita melindungi diri kita, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke neraka. Itu artinya perilaku takwa. Ya. Bapak ulangi lagi, menjaga diri, melindungi diri, memelihara diri dari perilaku-perilaku yang dapat menjerumuskan kita ke neraka, itu adalah perilaku bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Sikap semacam itu haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Bagaimana dengan kemanusiaan atau manusiawi? Manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Sewaktu-waktu bisa terlanjur berbuat salah. Sewaktu-waktu dia bisa lupa. Nah, apa kata Rasulullah? Atbi'is sayyatal hasanata. Ikutilah perbuatan buruk itu dan perbuatan baik. Maksudnya ketika kita terlanjur melakukan perbuatan buruk, sesegera mungkin kita lakukan perbuatan baik. Apakah dia dengan bertobat dulu kemudian melakukan perbuatan baik yang lain, salah satu contoh begini,
kita terlanjur memakan lepas kontrol, kemudian menyakiti orang miskin memakan. Bertobat pada Allah bahwa kita telah menyakiti orang miskin, kemudian akan sodakohlah. Itu artinya atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dan perbuatan baik. Dengan begitu tamhuha, perbuatan baik tadi akan menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Juga jadi pola kita. Ya, itu perintah Rasulullah. Dan berbuat baiklah dan berperilakulah kepada sesama manusia dengan perilaku yang baik, akhlakul karimah. Anak semuanya sebenarnya barometer keimanan seseorang itu. Bisa diukur oleh diri sendiri atau kita juga bisa bertanya kepada orang lain. Apa maksudnya? Begini, ketika kita sudah bisa berbuat baik pada orang lain, ya, dengan ikhlas, atau ketika kita bisa bertanya kepada orang lain bagaimana sikap kita, kemudian mereka menjawab kita orang baik, memang itu artinya kita ada pada posisi keimanan yang bagus. Sebab barometer ibadah untuk mengukur ibadah seseorang itu apakah baik atau buruk, atau untuk mengukur keimanan seseorang itu apakah punya kualitas yang baik atau kualitasnya kurang baik, adalah dapat dilihat bagaimana cara dia berperilaku dengan orang lain. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itulah perintah Rasulullah, maka berperilakulah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan perilaku yang baik, akhlakul karimah. Jadi kalau kita sudah mengimani hari akhir, seharusnya iman kepada hari akhir itu memberikan pelajaran besar baik kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebab apapun yang dilakukan oleh manusia akan dibalas sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa melakukan perbuatan baik sebesar biji bayam atau sekecil apapun, sebesar biji sawi, meskipun sebesar biji sawi, maka dia akan mendapatkan balasan perbuatan baik itu. Dan juga sebalik, apabila melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan buruk, meskipun sebesar biji sawi, maka dia akan mendapatkan balasan dari perbuatan buruk itu. Itu harus menjadi dasar utama dalam kita berperilaku ke dunia. Selanjutnya bagaimana? Bagaimana supaya kita itu menerapkan dalam perilaku sehari-hari dari beriman kepada hari akhir itu. Yang pertama adalah ingatlah bahwa semua perbuatan manusia itu harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perilaku hati-hati, sikap hati-hati ketika kita akan berbuat harus menjadi pemikiran pertama. Ketika kita akan bicara, apakah dia akan kita bicarakan ini membawa kebaikan atau tidak, membuat orang tersenyum atau sebaliknya membuat orang sakit hati. Diterapkan perilaku semacam itu. Kemudian lagi begini, hendaknya kita berpedoman semaksimal mungkin dengan wahyu Allah. Artinya begini,
Kalau ternyata semua perbuatan kita akan diperhitungkan oleh Allah, maka selanjutnya kita bertanya, perbuatan baik seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Kan begitu. Ya. Perbuatan baik seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Atau pedomannya apa? Maka hendaknya kita berpedoman kepada yang sudah ditunjukkan oleh Allah, yaitu melalui wahyunya, melalui Al-Quran. Begitu juga kalau kita manusia itu diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, bahkan tujuan hidup masih beribadah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan yang wajib kita sembah. Kita bertanya bagaimana cara beribadah kepada Allah itu yang dikehendaki oleh Allah. Maka tentunya caranya tidak lain, ya. Caranya tidak ada lain kecuali kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu, kalau kita sudah beriman kepada hari akhir, semuanya ada hal-hal yang goib. Kegoiban itu hanya bisa dijawab dengan berita dari yang maha goib, dari Allah SWT. Dan Allah semua beritakan itu dalam Al-Quran. Perilaku orang yang beriman kepada hari akhir berpedoman kepada, tidak ada cara lain. Untuk lebih jelasnya, Rasulullah menjelaskan hal-hal yang tidak jelas dalam Al-Quran. Jadi, karena semuanya satu judul utama di kelas 12 yaitu beriman kepada hari akhir. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.